Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri buat kita semua sehingga kita boleh ada lagi pada kesempatan hari ini. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan dan tentu saya percaya Tuhan telah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah semua kita sebentar akan mendengarkannya. Tetapi juga saya percaya firman Tuhan yang selalu kita dengarkan akan menolong kita. Tetapi juga saya percaya setiap puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti sudah memberkati kita semua. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bicara dengan satu topik, orang yang tangguh. Orang yang tangguh. Nah, tentu kita ketika mendengarkan kata-kata ini, orang yang tangguh, maka ada kecenderungan kita akan menghubungkannya dengan fisik. Kadang kita menghubungkannya dengan stamina, kadang kita menghubungkannya dengan kelihatan yang nampak. Tapi ingin saya sampaikan bahwa orang yang tangguh yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak bicara tentang soal fisik semata. Saya juga tidak sedang menekankan tentang bagaimana stamina yang mantap menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan yang datang dari luar. Tapi saya ingin bicara tentang orang yang tangguh secara rohani. Karena tentu bagi kita semua bahwa secara fisik mungkin terlihat dia mampu, terlihat dia luar biasa, tetapi belum tentu dia menjadi pribadi yang tangguh secara rohani. Kita coba melihat sejenak ketika Raja Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia seorang yang Alkitab katakan masih kemerah-merahan. Berhadapan dengan seorang yang tangguh secara fisik yang kita kenal dengan namanya Goliat. Tetapi kemudian Goliat ditaklukkan oleh Daud, seorang yang masih kemerah-merahan, dan Alkitab juga banyak menjelaskan dia seorang anak kecil. Dia tidak diperhitungkan oleh kakak-kakaknya, sahabat-sahabat yang lain atau saudara-saudara yang lain tidak menganggap Daud seorang yang luar biasa. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan punya porsi tersendiri untuk memberikan kepada seorang yang namanya Daud, sehingga Daud dalam pandangan orang-orang yang ada pada waktu itu menganggap seorang yang lemah. Seorang yang tidak berdaya, yang tidak mungkin dapat mampu menaklukkan seorang yang namanya Goliat. Tetapi sekali lagi, cerita Daud, dia mengatakan dia telah berpengalaman dalam menggembalakan kawanan domba ayahnya. Di saat ada datangnya binatang buas yang berusaha menyerang, dia akan tampil di depan. Bahkan ketika binatang buas coba untuk menerkam anak dombanya atau binatang peliharaannya, dan dia memiliki kekuatan untuk merebut dari mulutnya, bahkan merobek mulutnya, binatang buas, Daud dapat taklukkan. Sekali lagi, kalau kita bicara secara fisik, Daud tidak punya pengalaman perang. Daud orang yang biasa terlihat, tetapi ternyata Daud seorang yang tangguh secara rohani. Karenanya banyak yang ditulis oleh Daud dalam syair-syairnya yang menyatakan tentang kekuatan Tuhan, yang menyatakan tentang keperkasaan Tuhan. Dan dia menguraikan dalam syair-syair yang kalau kita kemudian kita baca dalam kitab Mazmur itu menjelaskan. Orang yang tangguh adalah orang yang dapat mampu bertahan di tengah tekanan dunia yang sedang menghimpit kehidupan ini. Paulus dalam tulisannya kepada jemaat yang ada di Efesus, dia mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Teringat saya terhadap seorang yang namanya Simpson. Simpson seorang yang memiliki secara fisik memiliki kekuatan yang luar biasa.
Tetapi ternyata kekuatan Simson dilatar belakangi dengan kekuatan Tuhan. Dan ketika kekuatan Tuhan itu diangkat darinya, maka kekuatan fisik tidak punya apa-apa. Kalau hari ini saya ingin mau menyampaikan kita yang hadir pada kesempatan ini, kita mungkin bisa bergerak dengan kebebasan kita. Tapi ternyata kalau tanpa kekuatan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau hari ini saudara bisa dapat makan, saudara bisa minum, saudara boleh pakai dan bekerja. Dan ingin saya sampaikan bahwa itu datangnya kekuatan Tuhan. Dan kalau tidak adanya kekuatan Tuhan, saya dan saudara bukan siapa-siapa. Cara terbaik untuk menjadi pribadi yang tangguh, kesadaran yang perlu dibangun adalah bagaimana kita berpegang terus kepada kebenaran firman Allah. Dan firman Allah akan mendorong kehidupan saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang selalu melekat dengan Tuhan. Firman Allah yang dapat menolong kita semua untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena sekali lagi kesadarannya adalah kalau bukan Tuhan yang tolong, maka kita tidak punya apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang tolong, maka siapakah kita? Dan Tuhan memberikan porsi tersendiri buat saya dan saudara. Sehingga Alkitab katakan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang pada firman Allah menjadi satu kata kunci untuk menjadi orang yang tangguh. Ketika Saul seorang raja, dia tidak lagi berpegang kepada firman Allah. Maka Saul posisi kedudukannya tergoncang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kisah-kisah raja orang-orang Israel. Berapa banyak raja-raja Israel yang kemudian kepemimpinannya menjadi goyah. Dialihkan kepemimpinan kepada yang lain. Contoh saja dari Saul kepada Daud. Kepemimpinan Saul menjadi goyah. Karena mereka mengabaikan firman Allah. Di saat mereka mengabaikan firman Allah, maka kemudian kepemimpinannya, kerajaannya menjadi goyah. Saya tentu percaya dalam kehidupan kita masing-masing, hidup kita akan menjadi goyah. Alias kita akan menjadi lemah. Di saat kita mengabaikan firman Allah. Dan karenanya pegang firman Allah. Sebab firman Allah menjadi kompas dalam perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita tidak bisa bergantung kepada pengalaman semata. Perjalanan iman kita tidak hanya sebatas berjalan berdasarkan nasihat orang. Perjalanan iman kita sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita berpegang kepada firman Allah. Karena ketika kita berpegang kepada firman Allah, firman Allah yang kita tahu menjadi kompas perjalanan hidup kita, maka kita tidak akan menjadi salah. Tapi ketika kita mengabaikan firman Allah, maka kita akan berjalan salah. Karena diarahkan supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Nasihat orang lain boleh, pengalaman boleh, tapi itu bukan segalanya. Tapi firman Allah segalanya dalam hidup kita semua. Jadi jangan pernah abaikan kebenaran firman Allah. Paulus pernah menegur dengan sangat keras jemaat yang ada di Galatia. Dia menyampaikan tegurannya yang sangat keras. Paulus sudah menyampaikan kebenaran firman Allah kepada jemaat di Galatia. Nasihat-nasihatnya jelas. Kalau saudara baca kitab Galatia pasal 1, 2, 3 dan selanjutnya. Saudara temukan betapa banyak hal yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Tetapi menarik dalam pasal 1, mendahului tulisan kitab Galatia. Paulus menyampaikan 2 kalimat yang sangat-sangat keras kepada jemaat Galatia. Dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Paulus sampaikan. Dalam pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalimat yang sama yang Paulus katakan.
Kalau ada Injil lain yang berbeda dari apa yang Paulus sampaikan, apa yang jemaat dengar yang berbeda dari apa yang Paulus sampaikan. Ayat yang ke-8 pasal 1 kitab Galatia, ayat yang ke-9 juga menyampaikan terkutuklah dia. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan firman Allah yang berbeda dari apa yang Paulus sampaikan, Paulus katakan terkutuklah dia. Artinya bahwa Paulus berusaha benar-benar membela, atau katakanlah Paulus benar-benar ingin mengedepankan prioritas dari firman Allah yang Paulus sudah sampaikan, karena apa yang Paulus sampaikan bukan berdasarkan keinginan Paulus. Dia katakan seorang rasul, aku lebih dari yang lain. Memiliki pengetahuan sebagai ahli Taurat. Tentang penderitaan berapa banyak kali dia mengalami. Karam kapal. Berapa banyak kali mengalami kesusahan, kesukaran. Dan dia katakan aku lebih dari yang lain. Tetapi kemudian dia juga mengatakan bahwa dia adalah hamba. Yang menceritakan, menggambarkan bahwa dia benar menyampaikan semua pesan firman Allah. Bukan lahir dari kemauan dirinya, tapi itu lahir oleh karena dorongan Roh Kudus. Sebagaimana yang dia sampaikan bahwa firman Allah itu dia sampaikan karena berdasarkan ilham Roh Kudus. Dan karena dia sampaikan sehingga ketika jemaat Galatia dengan mudah beralih dari Injil yang Paulus sampaikan kepada Injil yang lain yang dimaksudkan pengajaran Yahudi. Mereka diselamatkan kalau melakukannya. Kalau mereka disunat mereka akan diselamatkan. Bahkan ada banyak ajaran-ajaran lain yang kemudian Paulus sampaikan bahwa semua itu tidak menjamin kita diselamatkan. Karena keselamatan itu hanya datang ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah sumber segalanya. Dan Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia karena mereka beralih keyakinan kepada Injil yang Paulus sampaikan. Dan kemudian mereka melakukan dari apa yang tidak Paulus sampaikan. Mereka tidak berpegang. Artinya bahwa jemaat yang ada di Galatia, mereka menjadi lemah dalam komitmen iman mereka. Kenapa? Karena mereka beralih dari kebenaran firman Allah. Tapi saya ingin menyampaikan kembali bahwa orang yang tangguh karena mereka berpegang pada firman Allah. Dan ketangguhan itu akan menghidupkan orang lain. Saya bisa mengibaratkan firman Allah itu tinggal dalam hidup ini. Dan kita bernapas atas firman Allah. Kita hidup atas firman Allah. Dan karena firman Allah hidup dalam kita, maka kemanapun kita pergi, menghidupkan orang yang lain. Kalau hari-hari ini saudara merasa bahwa hanya sebatas mendengar firman Allah dan tidak merasa ada kekuatan firman Allah yang membuat engkau bisa dapat mampu menghidupkan orang lain, maka hari ini saya mau ingin mengajak kita semua, saudara, pegang firman Allah dan biar firman Allah itu hidup di dalam saudara. Amin. Firman Allah itu hidup dalam saudara. Dan dipastikan ketika firman Allah itu hidup dalam saudara, maka saudara kemanapun engkau pergi, engkau mampu menghidupkan orang lain dengan firman Allah. Karena firman itu telah hidup di dalam saudara. Kita ibarat selang seperti menyerap firman Allah. Dan tentu ketika ada katakanlah macam sapu tangan. Saudara celupkan ke dalam air. Dan ketika saudara celupkan sapu tangan ini ke dalam air, maka air itu akan tinggal di dalam mana? Air tinggal di mana? Sapu tangan. Apa yang ingin saudara kerjakan untuk mengeringkan air? Meremas.
Dan sama, ketika katakanlah saudara tidak punya timba, saudara tidak punya tempat untuk menyiram bunga. Dan yang ada, cuma ada air yang ada di kolam dan ada sapu tangan. Maka untuk bisa menghidupkan bunga yang hampir mati, saudara harus menyiram. Menyiram tanpa ada tempat. Saudara bisa celupkan sapu tangan di dalam kolam. Saudara remas di atas bunga. Air itu berpindah tidak? Berpindah. Bunga itu mendapat pengaruh dari air tidak? Pasti mendapat pengaruh. Dan bunga itu akan bertahan. Bunga itu akan hidup. Kalau firman Allah saudara terima, firman itu saudara resap dalam hati. Saudara praktekkan, bagikan firman Allah kepada orang lain. Orang lain yang mati dan tidak tangguh secara rohani. Firman Allah yang engkau resapi, saudara bisa bagi, curahkan ke orang lain, bagikan ke orang lain. Dan orang lain yang hampir-hampir mati, mereka bisa dihidupkan oleh firman Allah yang engkau punyai. Karenanya betapa penting saudara pegang firman Allah. Sehingga dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Paulus menyampaikan, aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Dan karena itu Paulus berdiri. Dan bagaimana menyampaikan kata-kata yang keras kepada jemaat yang ada di Galatia. Agar supaya mereka jangan beralih dari Injil yang lain. Karena Paulus tahu dengan Injil atau bicara Injil itu bicara kabar baik. Atau bicara Injil itu kabar keselamatan. Dan ketika Paulus sudah menyampaikan kabar keselamatan itu, lalu kemudian orang-orang Galatia beralih. Paulus menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang keras. Karena Paulus sadar kalau mereka beralih, mereka akan menghadapi masalah. Dan sama seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Para raja-raja di perjanjian lama banyak mengalami bermasalah karena mereka keluar dari firman Allah. Hari-hari ini saya ingin katakan, kalau kita keluar dari firman Allah, saya pastikan engkau akan bermasalah. Karenanya saudara harus pegang firman Allah. Supaya apa? Saudara yang menjadi pribadi yang tangguh imanmu di dalam Tuhan. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana bisa kita menjadi orang yang tangguh. Dan ternyata ketika kita pegang firman Allah, menjadi satu cara bagaimana kita menjadi orang yang tangguh. Tapi bagian yang lain menjadi pribadi yang tangguh, sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa untuk menjadi tangguh tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Perlu upaya, perlu usaha, kerja keras. Dan caranya adalah bagaimana kita membangun persekutuan. Dengan siapa kita bangun persekutuan? Kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita pegang firman Allah, tapi jangan pernah kita abaikan membangun persekutuan dengan Tuhan. Selain membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan sesama. Karena dalam kitab, kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25,
Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang kedua yang ini kita belajar bersama adalah bahwa kita bangun persekutuan, kita bangun ibadah, dan kita bicara tentang ibadah dimanapun saudara bisa beribadah. Tetapi yang dimaksudkan dalam kesempatan ini adalah sebuah persekutuan sebagai gereja Tuhan, persekutuan umat Tuhan dalam kebersamaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi kuat kalau engkau tidak pernah bisa bersekutu bersama dengan umat Tuhan lain? Karena tujuan kita membangun persekutuan umat Tuhan agar supaya kita saling menasihati. Jadi kata saling berarti bukan sendiri. Ada banyak orang yang mengatakan ya di rumah juga saya bisa ibadah. Beberapa waktu yang lalu ketika komisaris umum dalam perjalanan kami ke satu tempat di Ambon dan kemudian dia bertanya begini, bagaimana dengan kondisi Ambon pasca COVID? Ternyata pertanyaan beliau itu dalam hubungannya dengan situasi yang sedang terjadi di beberapa kota di Indonesia, di mana mereka tidak mau datang ke gereja. Mereka memilih ada di rumah. Mereka memilih ada di tempat lain. Sehingga presentasi orang yang datang ke gereja itu hanya sekitar 5-60% dan sekitar sisanya mereka tidak memilih datang dengan alasan di rumah mereka bisa beribadah. Nah, tentu ada situasi tertentu yang membuat kita tidak bisa datang ke gereja. Tapi bukankah kita hari-hari ini tidak ada situasi yang menghalangi kita datang ke gereja atau menghalangi kita datang dalam ibadah-ibadah yang lain. Amin. Nah, bisa saja ada situasi tertentu tetapi bukan secara massal, bukan secara umum. Paling 1-2 orang oleh kerjaan membuat mereka tidak bisa datang untuk beribadah, atau ada situasi tertentu membuat mereka tidak bisa datang. Tapi itu faktor bukan faktor umum. Faktor umum seperti yang sudah saya sampaikan, kondisi kacau, kondisi pandemik seperti yang terjadi tahun 2001 dan selanjutnya. Tapi hari-hari ini tidak ada faktor-faktor itu lagi. Mungkin faktor kesehatan membuat kita tidak bisa datang, dan saya ingin katakan itu faktor yang sangat-sangat diberikan toleransi. Tapi ketika kita tidak punya halangan apa-apa, ketika tidak ada masalah apa-apa, dan kita tidak mau datang dalam persekutuan, tidak mau memilih datang dalam ibadah, maka itu faktor yang salah menurut saya. Dan faktor ini perlu diperbaiki, karena justru itu membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang lemah. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, haruslah terus membangun persekutuan dengan Tuhan dan bersama dengan umat Tuhan yang lain. Sehingga apa saudara? Di sana ada muncul kata menasihati dan dikatakan bahwa mengingatkan satu dengan yang lain menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengingatkan satu dengan yang lain. Supaya kita terus ingat. Dan kata mengingatkan satu dengan yang lain, ini bicara bukan hanya sebatas nasihat, tapi menyampaikan agar supaya apa yang dia sudah dengar. Kan kita ini sudah terlalu banyak mendengar firman Allah. Dan saya percaya satu kata orang akan mengingatkan kita.
Dan persekutuan itu mengingatkan kita bagaimana bersukacita dengan Tuhan. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ini penting buat saya dan saudara, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga persekutuan. Kalau bicara persekutuan, kita jaga hubungan dengan Tuhan. Dan jaga hubungan dengan Tuhan itu penting. Karena kalau tanpa menjaga hubungan dengan Tuhan, maka membuat kita menjadi pribadi yang tidak menjadi tangguh di dalam pengiringan akan Tuhan. Yang berikutnya ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa selain dua hal itu, ternyata hal yang lainnya itu bahwa kita harus terus berusaha menjaga diri dari segala kecemaran. Jadi pegang firman Allah, menjaga persekutuan, tapi juga menjaga dari segala kecemaran. Penting bagi kita semua untuk menjaga diri dari segala kecemaran, karena dunia kita ini telah tercemar dengan dosa. Di mana-mana orang melakukan kejahatan dan menganggap itu sebuah kebanggaan. Di mana-mana orang melakukan kejahatan dan menganggap itu sesuatu yang dapat disombongkan. Kecemaran. Dunia kita ini tercemar di mana-mana. Berbagai macam hal tercemar. Kalau kita bicara tentang tercemar, gambarannya singkat adalah udara kita ini. Mungkin kalau kita daerah sini masih sehat. Kalau beberapa kota seperti di Jakarta, udara itu sudah tercemar. Artinya dari udara yang sehat, tercemar dengan apa? Asap pabrik, kendaraan. Udara itu bukan hanya sebatas yang bersih, tapi yang kotor ikut tergabung di sana. Di Ambon kemungkinan masih bisa sehat, apalagi di Nusa Niwi. Dan ternyata gambaran tercemar ini, dunia kita ini sudah tercampur aduk, sehingga kejahatan dianggap baik. Dan sebaliknya kebaikan dianggap jahat. Karenanya kadang ketika orang datang ke gereja, orang banyak tertawa ketika ada orang datang ke gereja. Seakan-akan datang ke gereja dan persekutu itu sesuatu yang jahat. Tetapi sebaliknya menjadi bangga ketika melihat kejahatan. Dan orang bangga dengan kejahatan. Sehingga kalau orang tidak melakukan kejahatan, dianggap seperti bukan laki-laki, bukan manusia. Kejahatan dianggap sesuatu yang membanggakan. Dan beberapa kali saya katakan, kejahatan yang sudah dilakukan banyak orang membuat semua dianggap biasa, dan dunia kita yang sudah tercemar membuat orang tidak mampu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tuntutannya berat buat kita selaku umat Tuhan. Karena kalau dunia sudah tercemar, membuat mereka tidak mampu membedakan tangan kiri dan tangan kanan, maka orang percaya dituntut membedakan tangan kanan, tangan kiri, atau orang percaya dituntut untuk mampu membedakan mana baik dan mana tidak baik. Jangan sampai orang percaya pun tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan saya harap kita selaku umat Tuhan mampu membedakan yang baik dan tidak baik. Katakan amin. Karena ini penting. Menjaga diri dari kecemaran. Dan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang.
setelah jemaat di Roma mengalami perubahan, Paulus mengatakan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi jemaat di Roma, dulu mereka menyerahkan diri menjadi hamba kecemaran, perbuatan dosa. Mereka serahkan hidup mereka, memberikan diri kepada kecemaran, kepada perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tapi ketika mereka sudah menyerahkannya, Paulus katakan, sekarang saudara harus serahkan tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Dan kita dulu adalah hamba kecemaran. Kita hamba dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan. Mulut kita kalau tidak maki orang, macam mulut ini bagatal. Itu dulu. Setelah kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka kita tidak buat itu lagi. Dan kalau ada orang yang masih sampai hari ini, kalau belum maki itu belum sempurna, maka itu perlu bertobat. Kenapa? Karena masih menyerahkan hidup ini sebagai hamba kecemaran. Setelah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, segala bentuk kecemaran, sekarang kita sudah menjadi hamba kebenaran. Dan setelah menjadi hamba kebenaran, maka selanjutnya dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Perhatikan selanjutnya. Tetapi terlibat lagi di dalamnya, artinya setelah menyerahkan semuanya, lalu melakukan lagi, maka akhirnya keadaan mereka, kita baca bersama-sama 2 Petrus 2 ayat 20. Semua sudah dapat? Kita baca, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, bersama-sama kita baca yuk. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita yang Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi kalau semua yang sudah kita tinggalkan, semua yang sudah kita lepaskan, lalu di dalam perjalanan mengiring Tuhan kita kembali lagi melakukan sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan. Dan Alkitab katakan akhirnya keadaan saya dan saudara akan lebih buruk daripada yang semula. Jadi ini mengingatkan kita agar supaya perjalanan kita menjadi perjalanan, jangan pernah kita tengok di belakang. Apa yang sudah terjadi, jangan kita ingat-ingat lagi. Jangan kita lihat lagi. Orang Ambon bilang jangan lur lagi. Kita jalan terus. Jangan kita banggakan dengan apa yang sudah kita lakukan dulu. Itu lembaran hitam. Mari kita berjalan lagi di depan. Mari kita berlari. Mari kita terus berjalan. Dan ingin saya sampaikan kenapa kita menjadi pribadi yang tangguh. Kenapa orang percaya harus tangguh? Karena godaan, karena tantangan, karena tekanan akan menguji ketangguhan kita. Ketangguhan kita tidak akan terlihat tanpa diuji. Dan ujian itu bukan
dari mana-mana, dari seputaran. Tidak datang hanya sebatas dari seputaran, dari diri kita sendiri. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa roh itu penurut daging lemah. Bicara dari diri. Dan bagaimana bisa menaklukkannya? Kecuali menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Bagaimana menaklukkan kalau kita tidak menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan? Saya mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Karena tekanan, tantangan akan datang silih berganti. Dan bisa jadi sekali waktu orang akan datang, jangan lagi datang beribadah. Orang bisa datang dan mengatakan, untuk apa datang beribadah? Dan kita yang lemah akan merasa terpengaruh dengan itu. Bisa jadi dikatakan jangan percaya kepada Injil. Dan membuat kita menjadi orang yang percaya dengan informasi terbaru. Yang akhirnya kita tidak lagi percaya kepada Injil. Bisa jadi orang datang dan mengatakan bahwa tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bisa jadi kita menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bisa membuat kita jangan datang persekutu bersama-sama. Untuk apa? Dan bisa jadi kita pun ikut terpengaruh dan tidak mau bersekutu bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Banyak hal yang bisa dapat mempengaruhi kehidupan kita kalau kita tidak menjadi pribadi yang tangguh. Karena saya mau mengatakan bahwa di akhir zaman ini iman banyak orang akan menjadi runtuh. Banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Banyak orang akan mencari jalannya sendiri. Mereka tidak mau diatur. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Mereka lebih memalingkannya kepada dongeng-dongeng. Mereka tidak lagi percaya kepada kebenaran firman Allah. Mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Hidup mereka terus tercemar dan tidak dapat mampu dikendalikan lagi. Bahkan mempengaruhi orang lain. Dan hari-hari ini tawaran godaan itu datang silih berganti dalam hidup ini. Kalau kita tidak tangguh iman, kita akan menjadi jatuh. Kalau kita tidak tangguh di dalam iman, kita akan terhilang. Dan ingin saya sampaikan, menjelang akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, kita dituntut merapatkan barisan kita. Kita dituntut untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Kristus datang kali kedua, kedapatan kita tetap setia kepada Tuhan. Dan hal ini jangan pernah kita menganggap itu biasa. Hal ini jangan kita menganggap remeh. Karena sekali waktu akan ada banyak penyesalan. Sekali waktu akan ada banyak orang yang mengatakan, kenapa dulu saya tidak mendengarkan apa kata firman Allah? Kenapa saya dulu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Akan ada banyak penyesalan yang muncul. Sebelum datangnya penyesalan itu, ayo mari kita setia dengan Tuhan. Bangun dirimu. Masing-masing katakan kepada diri, saya mau ingin menjadi pribadi yang tangguh. Karena sekali lagi, tanpa pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, engkau bukan apa-apanya. Engkau bisa menaklukkan iblis, tidak. Engkau mampu menaklukkan godaan, tidak bisa. Dengan kekuatanmu tidak bisa. Engkau harus bisa menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Dan hanya dengan pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, apapun yang datang, engkau akan tetap bisa mampu menangkisnya. Engkau dapat mampu menaklukkannya. Engkau dapat mampu menginjak-injak datangnya berbagai macam pengaruh-pengaruh. Karena engkau menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Kepada pelayan, mari saya ajak saudara maju di altar ini. Tapi bagian yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir ini, saya mau ingin mengatakan begini. Jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang dapat mampu menempatkan pada porsi
yang dikehendaki Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang menghidupkan orang lain. Ketika orang lain menjadi lemah, engkau datang sebagai air yang menyejukkan. Resapi firman Allah di dalam kehidupan yang berulang kali, yang setiap saat saudara mendengarkan. Saudara baca firman Allah. Di rumah saya sudah menyampaikan, pagi hari sebelum ada aktivitas saudara luangkan waktu baca firman Allah. Pegang firman Allah, imani firman Allah. Sepanjang hari itu engkau berjalan dengan mengimani terhadap firman Allah yang engkau baca. Saudara mengatakan apapun yang terjadi, saya percaya firman Allah ya dan amin. Dan firman Allah akan dapat mampu menolong saya untuk menjalani hari ini dengan keberkatan Tuhan, dengan kesuksesan dari Tuhan, dengan kemenangan dari Tuhan. Dan firman Allah kiranya menjadi pesan kuat dalam kehidupanmu menjalani hari-hari. Dan saya pastikan kalau saudara memulai hari dengan firman Allah, cara hidup menjadi berbeda. Tapi engkau mengawali firman Allah, juga engkau akan menjadi kuat dalam Tuhan. Tapi kalau engkau mengawali pagi hari dengan status-status dari Facebook, dari Instagram, dari WA, saya pastikan pesan pertama yang saudara terima yang negatif, engkau akan jalani hari itu dengan negatif pula. Tapi kalau engkau bekali hari-harimu dengan firman Allah, maka jalani hidupmu. Hadapi apapun, berita apapun yang kau terima dari berbagai media, engkau akan katakan, karena saya percaya firman Allah, maka saya percaya juga firman Allah akan menolong saya hadapi berbagai informasi dunia, hadapi berbagai tantangan dunia. Saya percaya firman Allah selalu menolong saya. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.